Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, berbahagia, karena kita memiliki kesempatan untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tidak menjadi masalah kita berada di rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, di gedung gereja, ataupun bagi Bapak Ibu Saudara berada di rumah karena situasi yang sekarang kita hadapi. Tetapi dimanapun kita pergi dan berada, kalau kita mencari Tuhan, kita berkumpul karena nama Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama tengah mereka. Puji Tuhan. Kalau Tuhan hadir, maka ada sesuatu hal yang luar biasa Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
sampai pada saat ini ya Tuhan, penyertaan Tuhan masih kami rasakan, masih kami alami. Ini adalah bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami puji sembah Engkau ya Tuhan selama-lamanya Bapa di surga. Jalannya ibadah yang dari awal pertengahan hingga tamatnya, kami menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, dan juga pemain musik yang ada, bahkan hamba sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan kami semua yang terlibat dalam ibadah pujian penyembahan pada saat pagi hari ini di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan dan Roh Kudus tidak terbatas kuasanya menjangkau setiap kami yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Roh Kudus menguasai jalannya ibadah ini ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tidak ada kuasa lain di tempat ini selain daripada kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam situasi sekarang ini kita perlu kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Kalau kita bersuka cita karena Tuhan, kekuatan yang baru itu kita boleh miliki dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya padamu hati
setia Tuhan itu tidak beranjak, tidak pergi dari kehidupan kita. Amin. Sebab itu mari tetap percaya kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini karena kekurangan Tuhan. Sebabnya mari kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin.
Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, haleluya. Haleluya. Kurang kedengaran. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya kita ada semua karena Tuhan, karena anugerahnya yang melimpah untuk kita semua. Situasi seperti ini adalah situasi yang sulit, situasi yang membutuhkan satu kekuatan ekstra di mana kita harus bisa bertahan. Ada dua pertahanan yang orang upayakan supaya bisa tetap hidup. Yang pertama, dia bertahan untuk bisa mengisi perut ini supaya bisa bertahan hidup. Dan yang kedua, secara rohani kita harus bertahan di dalam kondisi seperti ini supaya roh kita, jiwa kita selalu mendapatkan makanan. Haleluya. Sebab jika seseorang tidak makan, maka dia akan menjadi lemah dan dia akan kalah, dia akan mengalami kekalahan di dalam berbagai bidang. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini atau situasi seperti ini adalah suatu situasi di mana kita perlu menyadari bahwa kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kita perlu bertahan hidup di dalam Tuhan. Sebab kalau kita tidak kuat, saudara akan mengalami satu kelemahan. Saudara, ini sebenarnya satu ujian. Saudara ingat ada satu ayat di dalam Alkitab katakan penghakiman itu dimulaikan di dalam rumah Allah. Jadi kita sementara ditampi supaya nanti benar-benar yang keluar orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya membaca ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6, Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya bacakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dan saudara bisa menyebutkan mengganti kata kamu itu dengan namamu supaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara, pada kata kamu saudara ganti dengan namamu. Sudah siap semua? Oke, saya akan bacakan atau kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah Tommy kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Kita perlu kuat. Sebab di dalam ayat yang ke-12, di dalam Efesus pasal 6 ini ayat 20 yang ke-12 itu dikatakan bahwa perjuangan kita masih berjuang di muka bumi ini, dan perjuangan kita berat. Perjuangan kita bukan melawan Mike Tyson. Perjuangan kita bukan melawan orang yang jago kungfu. Perjalanan kita bukan melawan orang-orang atau sebenarnya bukan hanya sekedar melawan pandemi corona yang sementara terjadi. Memang kita perlu menyikapi dengan menjaga diri dengan baik. Tetapi sebenarnya perjuangan kita itu lebih dari sekedar penyakit. Perjuangan kita itu lebih dari sekedar mengisi perut ini. Sebab perjuangan kita dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesuatu yang kelihatan, tetapi melawan pemerintah. Jadi saudara perhatikan, bukan pemerintah yang memimpin kita, tapi pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap. Jadi kita sementara melawan itu roh-roh jahat di udara yang
sebagai pemerintah, sebagai penguasa, sebagai penghulu dunia yang gelap. Artinya kita sementara melawan satu kuasa yang besar, satu kuasa yang oleh orang di luar sana itu mereka takuti tentang kuasa ini. Tetapi kita percaya bahwa kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, tidak ada satu kuasa yang dapat mengalahkan kita. Kalau firman Allah ada dalam kehidupan kita, tidak ada satu kuasa yang bisa mengalahkan kita. Sebab kemenangan sudah berada di pihak kita, dan Yesus sudah rebut kemenangan itu di kayu salib, dan kemenangan itu diberikan kepada saya dan kepada kita semua. Amin. Jadi, tetapi kita harus mengerti dan menyadari bahwa kita berjuang dan kita harus menjadi kuat. Saya sempat melihat kemarin profilnya Mike Tyson. Dia berjaya sejak umur 19 tahun, tahun 85 kalau tidak salah. Terus dalam 1 bulan sampai beberapa kali ditandingkan, karena kekuatan yang dimilikinya itu dahsyat. Dengan pukulan uppercutnya, yaitu kata orang. Dan kemudian pukulan-pukulannya yang dikatakan itu satu ronde, tidak sampai satu ronde, jatuh semua. Itu kalau saudara melihat itu, dia menjadi satu pribadi yang sangat kuat. 85, 86, 87, terus dia naik dan dia tidak terkalahkan. Satu pribadi yang kuat. Mengapa dia bisa kuat demikian? Karena dia memiliki atau dia melatih dirinya dengan sedemikian rupa, dia melatih dirinya dan dia terus belajar dari lawannya sehingga dia dapat menguasai dirinya di dalam segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu kuat. Sebab kalau kita tidak kuat, saudara akan terkapar. Jadi jangan hanya fokus pada makanan, tapi kita harus kuat di dalam iman. Iblis mencari celah. Dia mencari celah. Jangan izinkan iblis masuk di hatimu, di pikiranmu. Dia berusaha untuk membuat antara jemaat Tuhan itu berantem. Dia berusaha membuat satu pribadi dengan pribadi yang lain, gereja satu dengan gereja yang lain itu saling bermusuhan, berbeda pendapat. Nah, kita perlu menyadari dengan situasi seperti ini bahwa iblis mencari kesempatan dan dia mencari siapa yang dapat dilulurnya. Dia berjalan siang malam, dia mencari kesempatan. Kalau ada yang lemah, dia akan tangkap, dia akan telan. Jangan hanya merasa diri kuat. Saudara, terkadang kita merasa diri kuat, kita percaya pada Tuhan, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak pernah mau dengar firman Tuhan, dia tidak pernah mau membaca topik firman Tuhan, dia tidak pernah mau mempelajari firman Tuhan. Apakah itu saudara dia pribadi adalah pribadi yang selalu baca, dengar, makan firman Allah, lakukan kebenaran firman Allah. Kalau kita kuat dulu, sekarang kita cuma ingat apa yang baru, kita punya potensi untuk jatuh dan lemah. Jadi kita harus kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebab dikatakan bahwa, coba satu saudara baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke 7b sampai ayat yang ke-8. Sahabat dapat kasih jelas baca? 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Latilah dirimu beribadah. Latihlah badannya terbatas gunanya. Latihan badani itu kalau kita ke gym itu terbatas gunanya. Terus? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tetapi ibadah yang seperti kita lakukan, ada beberapa orang, kita tidak banyak di sini, dan saudara yang duduk di rumah saudara sementara beribadah. Jadi kalau saudara tidak melatih diri beribadah, saudara susah saudara. Terus? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
ibadah itu ada satu janji Tuhan. Amin. Ada janji, perhatikan janji. Janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan berjanji, ya dan amin. Dia janji pertama dikatakan untuk hidup, bertahan hidup selama kita menumpang di dunia ini, selama kita ada di dunia ini, dan pada hidup yang akan datang. Saya melihat tadi di HP saya itu ada 24 yang menonton. Mungkin satu keluarga satu HP. Mari latih diri beribadah, walaupun sangat susah, sangat terbatas. Memang kami rindu sekali untuk bersekutu bersama. Saya tahu di rumah sana saudara-saudara rindu datang ke tempat ini, tapi saudara terbatas dan dibatasi. Tapi hanya sekedar membuat streaming supaya saudara di rumah bisa mendengar suara kami, mendengar musik gereja, supaya kita bisa bersekutu bersama-sama dan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita perlu melatih diri kita. Jadi untuk menjadi kuat kita perlu melatih diri. Selain melatih diri, kita perlu makan firman Allah. Pertama makan firman Allah tentunya. Makan, jadi makan, baca firman Allah. Saya senang dengan satu kelompok, itu ada di kelompok sel apa ya? Sinai, ya Sinai itu ada pelajar untuk mereka baca itu, kemudian dikontrol dari ketua. Saya sudah selesai. Dan saudara, mereka melatih diri untuk makan, membaca firman, dan mereka pasti mendapat kekuatan baru. Dan juga untuk menjadi kuat kita perlu perlengkapan. Perlengkapan senjata Allah itu ada di dalam makanan firman. Amin. Jadi sekali lagi, perlengkapan senjata itu ada di dalam makanan firman. Jadi ada nutrisi-nutrisi yang mengandung kekuatan. Jadi selagi kita hidup di dunia, kita perlu berjuang. Sebab kita melawan satu kuasa yang besar. Dari segi umur dia tua jauh dari kita. Sejak dia dicampakkan ke muka bumi, dia sudah ada. Dan dari strategi tentu dia punya banyak strategi. Dia katakan hati-hatilah, iblis berjalan dan dia mengintip, dia mencari kesempatan. Ketika coba Tuhan Yesus itu akhirnya dia gagal, dia pergi. Yesus menjawab melawan dia dengan firman. Jadi kalau ada firman di hati kita, kita akan kuat. Kita bisa menjawab semua dengan kebenaran firman. Sekali lagi, kebenaran firman bukan untuk diperbantahkan, tetapi ketika kita punya firman, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Jadi itu akan mendapatkan kekuatan pada kita semua. Dan saudara-saudara, perjuangan kita terhadap tipu muslihat. Jadi iblis punya tipu muslihat yang harus kita kalahkan. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Dan kita harus menang terhadap iblis. Dan apa yang harus kita lakukan adalah makan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita makan firman Tuhan, kita akan terus hidup, kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, dan kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-4, Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus memiliki makanan yang sama dengan Yesus supaya kita kuat. Kita bisa berkata pada diri kita sendiri, pada pribadi kita, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan, makan setiap firman yang disampaikan. Jadi kalau saudara tidak makan firman, saudara akan menjadi lemah, saudara akan menjadi bulan-bulanannya iblis, ditendang sini, tendang sana, dan akhirnya kita akan kalah. Banyak orang berkata bahwa
saya kuat, saya pasti menang. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah berada dalam kondisi yang lemah. Senang sekali dengan satu rekan dalam pelayanan, Bapak Jeffrey di sini. Sejak terima Tuhan dari dulu sampai sekarang tetap baca firman, baca firman. Setiap malam saya lihat, statusnya firman terus. Sehingga ketika mengalami masalah yang cukup berat, dikatakan itu istrinya berkata bahwa yang keluar dari mulutnya kenapa Pak? Firman. Dan dia sembuh, dia dikuatkan karena ada firman yang dia makan. Situasi yang terjadi sekarang, kita perlu makan firman. Ada banyak potensi saudara mau makan apa di luar sana. Saudara bisa makan apa saja di internet. Kalau saya melihat laporan di dalam internet sekarang ini, dengan diamnya orang di rumah, duduk orang di rumah, makanan paling banyak, paling disukai adalah film-film porno. Saya melihat situasi itu terlaporkan bahwa mereka tidak tahu mau buat apa. Nah, ini sebenarnya pilihan bagi kita. Kita mau makan apa? Kita mau melakukan apa? Kita perlu makan firman. Dan tayangan-tayangan di berbagai media, grup-grup yang kita masuki, tiba-tiba ayo nonton bareng, tiba-tiba muncul itu lagi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita perlu menentukan pilihan kita, apa yang harus kita makan. Mari buat satu keteguhan hatimu saat ini. Aku akan belajar firman, aku akan mempelajari firman, aku akan melakukan kebenaran firman. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4, Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ini ketika dia dicobai oleh iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada kekuatan di dalam firman. Amin. Manusia hidup itu dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Perkataan firman, maka itu akan menghidupkan kita. Saudara tidak perlu takut dengan segala sesuatu. Toh kita juga satu ketika akan tinggalkan dunia ini. Kita akan akhiri dunia ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri dunia ini, pastikan bahwa engkau kuat di dalam iman. Engkau kuat, engkau tidak berada dalam posisi tergeletak, engkau tidak berada dalam posisi knockdown, engkau tidak berada dalam posisi KO ketika Tuhan akan memanggil engkau. Pastikan dirimu bahwa engkau berada di dalam posisi kuat. Kuat. Jangan hanya berkata, saya pernah jumpa dengan seseorang yang katakan, tenang Pak Pendeta, saya tetap jemaatnya Bapak. Saya tidak akan kemana-mana. Saya berkata, Om, kebetulan dia sudah tua, Om, ya saya tahu Om tidak kemana-mana, tetapi selama ini kan Om 1 tahun jarang ke gereja. Saya datang berkunjung supaya Om bisa masuk gereja. Oh, enggak apa-apa Pak Pendeta, pokoknya saya percaya Yesus di dalam hati. Kalau saya lihat hidupnya hari-hari itu tidak mencerminkan bahwa Yesus ada di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukti bahwa kita pengikut Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Sekarang saudara dilarang atau dibatasi, atau kami hanya sekitar berapa 10-an 11, ya tidak banyak orang di sini, tapi kita terbatas. Tapi saudara bisa ikuti ibadah di rumah. Dan banyak ibadah-ibadah online yang sementara berjalan sekarang. Ikutilah ibadah. Tetapi ketika saudara berjemaah di sini, ikutilah ibadah di sini dulu, baru saudara bisa ikuti ibadah yang lain. Nah, firman itu memberikan kita kekuatan. Firman itu memberikan kita kemenangan. Firman itu memberikan kita kelengkapan senjata Allah.
yang akan membuat kita menang terhadap persoalan hidup, membuat kita menang bukan hanya terhadap persoalan hidup, terhadap setan. Dikatakan setan itu akan bertekuk lutut, dia tidak dapat melawan kita. Dalam Yesaya, coba lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Jadi firman Allah yang keluar, firman Allah yang keluar dari mulut Allah, firman Allah yang tercatat di dalam kitab kita, firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi sekali kita keluar memberitakan kabar pertobatan kepada orang yang perlu diselamatkan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Sebab itu beritakan firman, sampaikan firman, kesempatan kita untuk menyampaikan berita firman. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dia akan laksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau dikatakan sesuatu kemenangan, maka kemenangan akan kita peroleh. Dan perhatikan kalimat selanjutnya, akan apa? Di rumah apa? Dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu memberikan kita satu kepastian. Kalau kita ucapkan firman, kalau kita lakukan firman, akan berhasil. Artinya kita taat pada firman, dikatakan keberhasilan menanti kita. Haleluya. Haleluya. Saudara mau berhasil? Sekarang orang sibuk sekali bagaimana cara untuk bisa bertahan hidup. Ada yang banyak sekali yang dirumahkan, banyak sekali yang diistirahatkan, dipending untuk sementara, ada yang diberhentikan untuk selamanya karena memang tidak lagi bisa untuk supaya restoran-restoran tutup, hotel-hotel tutup, mall-mall besar tutup, yang ada hanya minimarket yang kecil-kecil. Nah, orang berusaha bagaimana how to survive, bagaimana harus hidup. Saya baca lucu di konten teman-teman, status teman-teman yang dulu itu, sekarang istri saya sudah punya kerjaan baru yang luar biasa. Dia sudah dari online, dari rumah, dia sekarang sudah jadi penjual. Wah, puji Tuhan, ini teman katakan puji Tuhan. Dia mulai jual HP, katanya jual kulkas, jual televisi. Hanya semua yang kita dapatkan hidup yang sementara di dunia ini itu akan berlalu. Ada yang bilang, aduh om ini tolong di gimana ya cicilan itu. Aduh, saudara-saudara kekasih, percaya pada Tuhan, hidup di dalam firman, sebab firman yang keluar dari mulut Tuhan, ketika kita makan firman itu akan menjadi satu kekuatan baru di dalam hidup kita semua. Di dalam 2 Tawarik pasal 16, 2 Tawarik 16. Tolong Amanda baca ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Suka aku buka Alkitab biasa ya. Ayo, Efraim. Sudah? Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Iya, mata Tuhan menjelajah. Itu kalau kipas angin begini itu kayak kipas angin putar-putar begini. Tapi cuma satu arah. Dia menjelajah. Mata Tuhan itu menjelajah. Berputar-putar, Pastor Nado bilang dia berputar-putar.
menjelajah seluruh bumi, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari pulau satu ke pulau yang lain, dari gereja yang satu ke gereja yang lain, dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Terus untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. ya, sampai situ aja. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi dia cari orang-orang yang sungguh-sungguh. Dia tahu ada, walaupun saudara sementara baca Alkitab, dia tahu ini nggak sungguh-sungguh ini. Mungkin ada yang sementara menonton tapi nggak sungguh-sungguh, sebab dia cuma sekedar menonton. Saya sudah sampaikan, ketika kita nonton, saudara jangan lakukan sesuatu yang lain di rumah. Jadi memang fokus pada ibadah, seperti kita datang ibadah pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan punya matanya Tuhan itu dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu benua ke benua yang lain, dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Dia menjelajah, dia berputar dan dia berputar, dia mencari siapa yang akan dia berikan kekuatan. Dia akan melimpahkan kekuatan. Dia sementara membawa kekuatan. Aku akan berikan kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Haleluya. Katakan haleluya. Dan saudara, ketika dia temukan bahwa engkau bersungguh-sungguh hati, ini aku berikan kekuatan. Engkau benar-benar sementara mencari aku berikan kekuatan kepadamu. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh-sungguh hati. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari baca firman, situasi-situasi seperti ini, baca dan lagi baca firman. Setelah membaca firman, mengerti, minta sama Tuhan apa pengertiannya, dan saudara lakukan kebenaran itu, sebab dikatakan masanya sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Masa kedatangan Tuhan sudah dekat. He is coming. Jadi he is coming itu dia sementara. Mungkin kalau kita dengan istilah sekarang OTW. Bukankah Tuhan secara cepat dari surga dengan secara seperti kilat dari utara ke selatan? Ya memang dia sanggup, tapi maksudnya begini, dia sudah siap untuk turun. Jadi kita harus kuat. Tapi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, ada pergolakan yang terjadi di dunia ini. Ada kekacauan yang terjadi dalam dunia ini. Ada peperangan, ada kelaparan, ada diskriminasi, dan peperangan membuat kita harus kuat. Jadi kegoncangan yang diizinkan Tuhan terjadi supaya kita kuat. Ketika seorang pelatih tinju, dia mau membuat dirinya supaya menjadi seorang pribadi yang tough, yang kuat, dia akan lari. Mungkin dia biasa lari 5 km untuk satu putaran, tetapi kalau dia lihat lawannya itu sangat besar, maka dia akan dobolkan itu. Dia akan lari 2 putaran dan terus dia akan melatih dirinya sehingga dia bisa kuat. Hanya firman Allah yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Sebagai kesimpulan, saya mau sampaikan pada pagi hari ini, kita masih hidup dalam pergumulan dan kita harus menang. Haleluya. Orang yang menang adalah orang yang kuat. Orang yang menang adalah orang yang kuat. Dan orang yang kuat adalah orang yang makan firman Allah. Orang yang kuat yang tahu firman Allah, yang baca firman Allah, bukan sekedar baca, tapi dia baca firman Allah dan dia lakukan firman Allah. Dan firman Allah itu memperlengkapi diri kita sebagai satu senjata kebenaran. Sehingga ketika iblis menyerang dengan panah api, kalau banyak sekali yang suka atau rajin sekali membaca di dalam Mazmur 91, walaupun panah api berterbangan
Ya kalau kita tidak punya kekuatan, kalau kita tidak punya tameng, ya kita kena. Tapi kalau saudara punya firman, hidup di dalam kebenaran firman, saudara berada di dalam proteksi Tuhan. Saya berdoa untuk semua jemaat, saya berdoa untuk semua orang yang mendengarkan siaran kami dari tempat ini. Saudara, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir kesimpulannya bahwa Tuhan punya mata, matanya Tuhan itu dia sementara jalan keliling, dia dari satu tempat ke tempat yang lain, dia beredar-edar. Kalau setan juga dia beredar-edar, tapi dia mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Tapi mata Tuhan juga itu dia sementara dia berkeliling mencari siapa yang dapat diberi kekuatan, siapa yang mau diberi kekuatan. Yang mau diberi kekuatan adalah orang yang sungguh-sungguh hati kepada Dia. Mari tetap percaya kepada Tuhan, sebab ketika kita percaya dan tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, maka kita akan melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita percaya bahwa Tuhan menolong kita semua dan akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Kita bersama-sama nyanyikan pujian Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama yang terbang. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersama sekali lagi. Bersamanya. Kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Ketika kami berada dalam dunia, kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, tetapi firman-Mu adalah kekuatan pada kami semua. Ketika kami menikmati firman, kami akan kuat. Ketika kami baca firman, melakukan firman, kami akan menjadi kuat. Dan firman
firman-Mu yang kami hidupi dari hari ke hari, dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan melakukan apa yang disampaikan oleh firman. Kami begitu percaya pada firman. Ajar kami di masa-masa sulit ini terus membaca firman-Mu. Ajar kami masa-masa sulit ini terus menikmati firman dan melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak kami yang hadir, yang menonton dari rumah masing-masing. Kami berdoa biar kami dikuatkan dengan firman. Kami boleh ditambahkan pemahaman akan firman, dan kami berani melakukan kebenaran firman. Sebab ketika kami berani melakukan firman, maka kami hidup di dalam Engkau. Kami menjadi kuat dan merupakan senjata rohani kami melawan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan benar di hati kami. Sebentar kami akan memberi, kami akan berkorban, baik di rumah-rumah yang akan memberi apapun yang mereka persembahkan. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Biarlah kekuatan Tuhan menjadi bagian dan milik kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar setelah persembahan, jika ada yang mau bersaksi, membagikan kesaksian, disilakan untuk bisa membagikan. Puji Tuhan, kita diberkati lewat firman Allah, dan saat kita akan membawa persembahan, kita menyanyi satu pujian, kesukaanku hanya Yesus sajalah. Persembahan satu kali. Semua kelompok sel berjalan seperti biasa. Dan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun dalam minggu yang sudah lewat. Juga di dalam minggu ini, di dalam minggu yang sudah lewat ada Benyamin, adanya Bapak Hantar ya, tanggal 22 Benyamin, dan tanggal 25 anak dari keluarga Mas Gun, Ivana. Dan tepat hari ini tanggal 26 April, Medlin. Selamat ulang tahun Medlin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Bapak Ibu Saudara yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemenangan dalam yang sudah lewat. Kalau ada yang mau bersaksi saat ini, dibuka ruang saksian bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau belum ada yang bersaksi,
kita percaya bahwa kalau kita masih hidup itu karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Saudara masih bisa berbagi itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi pada rekan-rekan kita di dalam jemaat yang ada, yang sudah berbagi. Doa kami Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali ganda, dan kita percaya Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan pada kita semua. Dan jika ada perlu bantuan doa atau sesuatu yang ingin disampaikan, kebutuhan-kebutuhan khusus, saudara bisa WA pada kami dan kami akan lakukan doa dari tempat kediaman kami. Terima kasih untuk tim musik yang sudah melayani, Saudara Wawan, Seni, Indra, dan Hizkia, pendatang baru. Ya, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih semua kita yang hadir, dan mari tetap semangat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan artinya menikmati firman, menikmati firman. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada hari ini yang ada di tempat ini dan juga di rumah. Kalau mau berdiri, mari kita bangkit berdiri bersama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap lihat bersama. Sinar kemuliaan, kemuliaan-Mu memenuhi sekeliling. Saudara Messi bisa maju. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, Ben, pada beberapa waktu lalu, Ivana juga beberapa hari yang lalu, dan khusus pada hari ini Medlin berulang tahun. Atau mungkin juga ada umat-umat-Mu yang lain yang berulang tahun yang tidak sempat atau belum tercatat nama mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, turunlah berkat kepada mereka semua. Mereka diberi kekuatan, diberi kemenangan, dan mereka tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kesehatan, proteksi Tuhan menjadi bagian dan milik mereka, dan dikuatkan selalu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih dan berdoa untuk kami semua jemaat Tuhan yang ada. Berkatilah, kuatkanlah, biar kami semakin setia dengan Tuhan. Di masa-masa penyaringan ini kami bisa semakin bertambah kuat di dalam Tuhan. Sebab kami tahu memang masa ini akan datang di mana ada yang tersingkirkan dan ada yang tetap tinggal tetap. Tetapi satu kerinduan kami akan tetap di dalam Tuhan. Kami akan mau berada di dalam Engkau apapun yang terjadi. Dan hanya firman yang memberi kekuatan pada kami semua. Terima kasih, ajar kami menyelidiki, membaca firman dan melakukan kebenaran firman. Sebab kami tahu bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan percuma, tapi dia akan melaksanakan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk semua jemaat El Shaddai aman dalam lindungan Tuhan. Semua jemaat El Shaddai diproteksi Tuhan dari virus corona, virus apapun yang coba mengganggu kami. Patahkan, tolak itu dalam nama Yesus. Kebebasan surgawi melingkupi mereka. Mereka aman di rumah, mereka aman di jalan, mereka aman dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa Bapa di surga, ada yang betul-betul kehilangan pekerjaan dan tidak ada tabungan simpanan apapun. Kami berdoa beri jalan keluar. Kami terbatas, manusia terbatas. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bukakan jalan, campur tangan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus mereka akan memiliki satu pekerjaan yang baik dan mereka bisa bertahan dan namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami melatih diri kami beribadah. Kami melatih diri kami beribadah dari jarak yang jauh. Tapi kami percaya di dalamnya ada kekuatan baru. Sebab janjimu, Engkau berjanji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih setiap persembahan yang sudah dipersembahkan. Balas berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Yang mengembalikan milikmu, janji Tuhan ya dan amin. Dan mereka tetap setia di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang hidup, persekutuan, pengentaran dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk, diberkatilah engkau waktu engkau keluar. Apapun yang dikerjakan tanganmu diberkati Tuhan. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih setia dan rahmat. Segala berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian dan milikmu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah minggu pada hari ini. Semua yang percaya katakan bersama amin. El Shaddai. Yes. Sekali lagi El Shaddai. Yes. Kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yes.